Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Meleni, BP 18 1055 3005. Saya mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis MANOVA. Multivariate ANOVA merupakan singkatan dari Multivariate Analysis of Variance, merupakan bentuk multivariate dari Analysis of Variance atau ANOVA. Bentuk multivariate maksudnya adalah terdapat lebih dari satu variabel terkait. Selanjutnya, keunggulan dari analisis MANOVA ini adalah mampu digunakan untuk menganalisis pengaruh setiap variabel independen yang berskala kategorik terhadap masing-masing variabel dependen secara terpisah, di mana variabel dependen berskala kuantitatif. Dalam penggunaannya, membutuhkan asumsi yaitu ukuran sampel yang lebih besar daripada univariate ANOVA, di mana dalam MANOVA ada batasan khusus dalam setiap sel atau kelompok minimal sebanyak 20 observasi, dan jumlah sampel di setiap sel harus lebih besar dari jumlah variabel dependen. Agar lebih memahami, langsung saja kita masuk kepada contoh uji MANOVA dengan SPSS. Contoh, kita akan melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pekerjaan Orang Tua Terhadap Nilai Ujian Matematika, Fisika, dan Biologi Siswa Kelas 6 SDA. Perhatikan judul penelitian di atas. Semuanya ada 4 variabel yang diteliti. Yang pertama, pekerjaan orang tua. Yang kedua, nilai ujian matematika. Yang ketiga, nilai ujian fisika. Dan yang keempat, nilai ujian biologi. Pekerjaan merupakan variabel independen yang bertipe kategorik atau skala data nominal atau kualitatif. Terdiri dari 3 kategori, yaitu tani, buruh, dan PNS. Nilai ujian semuanya variabel dependen yang bertipe numerik atau kuantitatif, atau skala data interval atau rasio. Berikut data yang diperoleh dari 24 responden. Selanjutnya, langkah uji MANOVA, yaitu membuat dataset uji MANOVA dengan SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS. Selanjutnya, buatlah hasil penelitian pada 4 variabel ke dalam bentuk data sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan, tipe numerik, desimal 0, label pekerjaan, measure nominal, value 1 sama dengan tani, 2 sama dengan buruh, dan 3 sama dengan PNS. Yang kedua, matematika, tipe numerik, desimal 0, label matematika, measure scale. Yang ketiga, fisika, tipe numerik, desimal 0, label fisika, measure scale. Yang keempat, biologi, tipe numerik, desimal 0, label biologi, measure scale. Selanjutnya, copy paste data dalam tabel sebelumnya ke dalam data view. Langkah berikutnya adalah pada menu di SPSS, klik Analyze, General Linear Model, dan Multivariate. Lalu akan muncul tampilan sebagai berikut. Lalu masukkan variabel matematika, fisika, dan biologi ke kotak Dependent Variables. Masukkan variabel pekerjaan ke dalam kotak Fixed Factor S. Setelah itu, klik model. Setelah klik model, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita bisa menggunakan nilai bawaan atau default, yaitu full factorial, atau menggunakan nilai custom, yaitu dengan memilih custom dan memasukkan pekerjaan ke dalam kotak model dan mengubah tipe ke main effects. Lalu klik continue. Lalu klik tombol post hoc, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Lalu masukkan faktor pekerjaan ke kotak post hoc test for. Pada equal variance assume centang Bonferroni, dan pada equal variance not assume centang Games-Howell. Uji Bonferroni dipakai untuk membedakan kategori mana yang berbeda pada variabel independen apabila hasil uji homogenitas tes pada Levens tes menunjukkan memiliki varians yang berbeda dengan nilai sig besar dari 0,05, sedangkan Games-Howell dipakai apabila sig kecil dari 0,05. Lalu setelah itu klik continue. Kemudian tekan tombol options.
maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Lalu masukkan faktor pekerjaan ke dalam kotak display means for. Pada display centang deskriptif statistik, observed power, dan homogeneity test, dan biarkan significance level 0,05. Lalu klik continue dan lihat hasilnya pada jendela output. Tabel ini menunjukkan hasil uji deskriptif. Contoh dari tabel ini, responden dengan pekerjaan tani. Rata-rata nilai matematika sebesar 46,64 dan jumlahnya ada 11 orang, sedangkan buruh rata-rata nilai fisika sebesar 76,67 dan jumlahnya 9 orang. Dan begitu pula yang lain cara membacanya sama. Pada output multivariate test, seperti biasa untuk hasil uji F, kita mengabaikan bagian yang diberi label intercept. Pada baris yang di bawah, pada tabel di atas menunjukkan 4 nomor memberikan nilai p-value untuk 4 uji multivariat yang berbeda. Hasil tersebut memberitahukan pada kita jika ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen pada semua variabel dependen. Jika ditanya secara keseluruhan apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen pada satu set kelompok variabel dependen, maka kita akan menjalankan MANOVA dan melihat hasil uji multivariat ini sebagai kesimpulan. Artinya, jika 4 nilai p-value menunjukkan kecil dari 0,05, maka signifikan pada level kepercayaan sebanyak 95%. Pada tabel Levens Test of Equality of Error Variances menunjukkan hasil uji homogenitas, yaitu uji Leven. Dikatakan semua variabel memiliki varian yang sama apabila nilai sig besar dari 0,05. Nilai ini nantinya akan mempengaruhi pilihan uji post hoc apa yang digunakan. Apabila sig besar dari 0,05, maka uji post hoc menggunakan uji Benferoni. Sedangkan jika kecil dari 0,05, maka digunakan Gemshovel. Hasil ini menunjukkan semua variabel dependen memiliki varian yang sama sebab sig besar dari 0,05, sehingga uji post hoc yang digunakan nantinya adalah Benferoni. Pada tabel Test of Between Subject Effect menunjukkan nilai uji MANOVA. Seperti biasanya pada uji F, kita akan disuguhkan dengan beberapa nilai, yaitu correct model, intercept, pekerjaan, error, dan total. Langsung saja kita lihat baris pekerjaan. Pada baris tersebut ada 3 baris lagi, yaitu matematika, fisika, dan biologi. Maksud dari hal tersebut adalah tiap baris menunjukkan hasil uji pengaruh satu variabel independen, yaitu pekerjaan terhadap masing-masing variabel dependen. Dari hasil tersebut, nilai pada kolom sig dikatakan signifikan apabila nilai sig kecil dari 0,05. Contoh dari ketiga nilai menunjukkan 0,000, di mana kecil dari 0,05, sehingga kesimpulan dan jawaban hipotesis adalah: yang pertama, pekerjaan secara bermakna mempengaruhi nilai ujian matematika dengan p-value 0,000, yang artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Yang kedua, pekerjaan secara bermakna mempengaruhi nilai ujian fisika dengan p-value 0,000, yang artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Yang ketiga, pekerjaan secara bermakna mempengaruhi nilai ujian biologi dengan p-value 0,000, yang artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Pada tabel multiple comparisons menunjukkan hasil uji post hoc karena nilai uji homogenitas menunjukkan sig besar dari 0,05 pada semua variabel. Maka masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji Benferoni. Dikatakan ada perbedaan variabel dependen, yaitu nilai ujian berdasarkan variabel independen, yaitu pekerjaan apabila memiliki tanda bintang. Kesimpulan interpretasi uji MANOVA. Dalam contoh tersebut dapat disimpulkan: yang pertama, untuk perbedaan nilai ujian matematika berdasarkan pekerjaan, yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh dan tani dengan PNS. Yang kedua, untuk perbedaan nilai ujian fisika berdasarkan pekerjaan, yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh dan tani dengan PNS. Yang ketiga, untuk perbedaan nilai ujian biologi berdasarkan pekerjaan, yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh, tani dengan PNS, dan buruh dengan PNS. Demikian penjelasan materi mengenai analisis MANOVA, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.